على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان وعلى نية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dengan ditetapkannya kita kembali di subuh ini dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan yang tadinya kita ditolong oleh Allah mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Mudah-mudahan dengan sebab di mana Allah menetapkan kita di dalam ketetapan yang mulia ini, Allah tetapkan sampai akhir hayat kita dalam keadaan mulia, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah
Beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, "Law asyraqa laka nurul yakin." Jikalau terbit ataupun bersinar yang namanya cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha. Niscaya pasti kamu melihat akhirat itu terlebih dekat daripada perjalanan kamu menujunya. Dalam artian akhirat menurut pandangan normalnya manusia jauh, tapi bagi orang yang memiliki cahaya yakin, nurul yakin, yang jauh itu terasa dekat. Semakin dekat dan terus mendekat. Semakin terang cahaya keyakinannya akan itu akhirat, maka semakin dekat dia dengan itu akhirat. Wala ra'aita mahasinad dunya, dan sungguh kamu melihat itu dunia akan keindahannya. Qad zaharat kasfatul fana'i 'alaiha. Nampak keindahannya itu terselubungi oleh suramnya ataupun gerhananya daripada kefanaan itu dunia. Jadi apabila cahaya keyakinan itu nampak bersinar terang di dalam hati seorang hamba, dunia itu suram baginya, namun akhirat itu indah baginya. Sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabda beliau mengenai tentang cahaya keyakinan, ujar beliau, "Innan nura," sesungguhnya itu cahaya, "idza dakhala al-qalba," apabila masuk ke dalam hati seorang hamba, "insyaraha lahu sadar," maka terbukalah dada itu hamba, "wanfasah," dan lapang terasa dalam menjalani perjalanan itu hamba. Jadi cahaya ini yang mengolah seseorang itu nyaman menjalani hidup. Kenapa? Karena yang nampak hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Dunia itu adalah batil baginya, akhirat itu adalah yang hak sebenarnya. Kenapa dikatakan dunia itu batil? Karena sifatnya fana, tidak selama-lamanya. Hanya sekedar tempat persinggahan, bukan tempat aslinya kita. Sedangkan akhirat adalah tempat sebenarnya, dan itulah hakikat perjalanan kita menuju akhirat. Dan apabila dia memandang akhirat itu dekat dan tambah dekat, maka ketahuilah cahaya keyakinan tumbuh subur di dalam dadanya. Ayuhal ibad, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kalam hikmahnya pada subuh hari ini yang kita sama-sama belajar, itu menerangkan bahwa ketika cahaya iman itu ada di dalam dada kita, iman itu tingkatannya ada berbeda-beda. Ada iman di taklid, jaga imannya karena taklid, cahayanya itu mengikut kepada taklid. Apa iman di taklid? Imannya dengan taklid itu apabila ditanya, "Pian berimanlah lawan Allah." Inggih ujarnya. "Berimanlah lawan Rasulullah." Inggih ujarnya. "Berimanlah dunia itu fana." Inggih ujarnya. Habis itu ditakuni, "Apa dalilnya?" Kada tahu. Habis itu bang kayak apa ikam jadi bisa beriman? Jawabnya, "Aku mau umpati ujar guru." Nah ini namanya iman dengan taklid. Jadi imannya itu melewati media taklid. Apakah iman seperti ini diterima? Diterima, tapi masih kelas paling bawah. Kelas orang awam, kelas kita mungkin.
Jadi munnya ditanya iman kita kepada Allah, kita hanya bisa menjawab ujar kita apa ujar guru, apa ujar keterangan yang pernah diberikan oleh yang mengajari kita. Aku pokoknya ujar sidin tuh Bang. Nah ini imannya orang awam. Yang kedua ada iman bil ilmi, disebut dengan ilmul yakin. Ya kan? Nah, ini naik dah pangkatnya yang kedua. Naik sudah keimanannya. Ini yang disebut tadi dengan yang namanya ilmul yakin. Apabila ditanya orang, pian berimanlah lawan Allah inggih, pian beriman lawan Rasulullah inggih, beriman lawan hari kiamat inggih, beriman dan lain sebagainya yang disebutkan di dalam rukun iman, dia sebutkan inggih. Lalu ditanya mana dalilnya, dia bisa menghadirkan dalilnya. Kenapa? Karena inya mempunyai pengetahuan. Imannya itu dengan pengetahuan. Kalau tadi imannya bersandar lawan orang yang tahu. Yang ini inya beriman karena inya mengetahui dengan pengetahuan. Contoh saja, pian ditakuni orang di seberang Masjid Al-Falah itu ada orang berjual wadai lah. Inggih jar pian. Nyamanlah wadainya. Inggih ujar pian. Di situ ditakuni kayak apa rasanya? Pokoknya nyaman tuh Bang. Ujar siapa? Pian so merasani lah. Ujar orang jua. Nah ini iman ditaklid contohnya deh. Ujar masih, ya kan? Tapi kalau inya langsung ke sana, ya kan, menyicipi ditakuni, kamu tahu di mana? Aku tahu udah melihat seorang. Dan bahkan merasani kayak apa rasa wadainya, dasar bujur nyaman. Nah ini imannya adalah dengan pengetahuan. Jadi tingkatannya yang kedua ini tak tinggi pada tingkatan yang pertama tadi. Nah, kita kembali dulu dengan hadis Nabi yang disebutkan di awal tadi. Ketika Nabi mengatakan innan nur idza dakhalal qalba, apabila masuk dalam hati seorang hamba itu cahaya, ya kan, insyaraha lahus sadar, maka dadanya akan terbuka wan fasah dan merasa lapang dia menjalani kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena baginya dunia hanya tempat sementara. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kayak apa alamatnya mengetahui bahwasanya iman itu masuk ke dalam dada seorang hamba yang inya itu dadanya sudah dibukakan oleh Allah berkat cahaya iman itu, cahaya yakin itu? Dijawab oleh Rasulullah, at-tajafi an daril ghurur wal inabah an daril khulud wal isti'dad limauti qabla nuzulih. Ujar Nabi, tandanya iman itu masuk bujur-bujur ke dalam dadanya, cahaya iman itu bercahaya di dalam dadanya dan tersingkap atau terbuka segala penghalang yang ada di dadanya adalah at-tajafi tandanya. Apa at-tajafi? Dia berusaha untuk menghindari, menjauhi andaril ghurur, daripada tempat yang penuh tipu daya. Ia mulai berpaling daripada tempat yang penuh dengan tipu daya. Yang tadinya ia asik di tempat itu, ya kan? Pas masuk cahaya iman, pas masuk cahaya keyakinan, terang. Oh, ternyata yang aku asik di dalam ini penuh dengan tipu daya. Lampah-lampah di tempat penipuan ini ujarnya. Akhirnya membuat inya berpaling dari tempat itu. Mulai inya menjauhi. Kalau sudah menjauhi tempat yang penuh tipu daya, berarti tujuannya kemana? Mencari tempat selanjutnya. Artinya munya pian tu begana di tempat itu kada nyaman, pian pasti akan mencari tempat yang nyaman. Pian berpindah dari rumah yang satu menuju rumah yang dua. Nah, berpindah ke rumah yang dua ini apa? Wal inabatu an daril khulud. Dia berpindah haluan menuju tempat yang abadi kekal selama-lamanya. Mulai inya menyusuri tempat yang benar-benar tempat baginya. Habis itu wal isti'dad li mauti qabla nuzulih. Ujar Nabi,
Tandanya orang itu sudah menuju tempat yang kekal abadi selamanya dan ia menjauhi tempat yang penuh tipu daya adalah al-isti'dad. Dia mulai mempersiapkan limauti untuk kematiannya qabla nuzuli, sebelum kematian itu datang. Dan itu pasti akan datang. Ya Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diberikan oleh Allah cahaya keyakinan. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Maka pian mun cahaya keyakinan nih ke dada di dalam dada, ya kan? Iya, tadi orang itu asik terus lawan tempat yang penuh tipu daya. Tak tipu terus hidupnya lawan dunia. Ya Allah. Munnya pian tuh makanannya itu kadaluarsa. Tapi pian tahunya itu makanan kadaluarsa setelah pian makan. Pian menyumpah kada. Aja mah. Nyumpah. Mak. Ngolnya aja pian. Maka aku tak makan. Sekalinya kadaluarsa. Ya kan? Diluakakan bapaksaan. Kadang pas melihat kadaluarsa itu ada unsur sugesti, parut kita nih kada nyaman. Ya kan? Parut kita tuh kada nyaman, akhirnya muntah. Itu bagi jasmaninya itu sensitifnya masih hidup, sensitifnya masih berfungsi, ya kan. Akhirnya ujar orang medis, kakanakan itu munnya mau muntah masih sehat. Artinya munnya makan sesuatu yang kada baik, inya muntah, berarti imunnya kuat. Tapi amunnya makan sesuatu yang kada baik, kada muntah, lalu menjadi darah daging, ini bahaya. Muntahnya anak itu menandakan anak itu sehat, ujar si medis. Apa yang kada baik dimuntahkan oleh itu anak. Ada sesuatu yang mendorong makanan yang kada baik itu harus dimuntahkan. Masya Allah, ini ciptaan Allah nih, ya, yang ada pada organ tubuh kita. Itu hanya makanan jasmani. Nah, kayak apa pun makanan rohani, kita menaguk dunia nih, ya. Menaguk dunia, keyakinan kita kepada dunia berlebihan, bahkan mati-matian untuk dunia. Ya. Munnya kada dan cahaya keyakinan, sensitivitasnya tadi kada berfungsi, akhirnya kada mau memuntahkan. Nyaman aja dimakannya itu dunia, harus saja ditipu. Dipadahkan orang, kamu tahu lah yang kamu makan itu adalah kadaluarsa, ada apa-apa, parutku sudah terbiasa, ujarnya. Kenapa jadi seperti itu? Pertama tadi kena terbiasa. Yang kedua adalah sensitivitas atau imunnya mulai tidak berfungsi, atau disebut dengan cahaya keyakinannya redup, bahkan naudzubillah tidak ada di dalam jiwanya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Cahaya iman yang ketiga pulang. Tadi tingkatan sampai kedua, naik ke tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga adalah yang disebut dengan cahaya iman bil yakin atau ainul yakin. Ini masuk sudah kepada maqam muraqabah. Masuk sudah kepada maqam muraqabah. Naik sudah tingkatannya. Tapi kebanyakannya kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Syaja, syarah daripada Safinatun Najah, yang beliau memberikan martabat ataupun tingkatan iman ini dua. Yang pertama tadi 1 dan 2 itu kebanyakan yang dimiliki oleh orang biasa normalnya. 1 adalah iman dengan taklid. Artinya imannya kepada Allah itu dengan lewat taklid. Imannya kepada sesuatu yang wajib diimani itu dengan taklid. Yang kedua tadi, ia mengimani sesuatu yang wajib diimani itu dengan pengetahuan. Ini kebanyakan di sini. Naik yang ketiga ini jarang sudah. Mulai sedikit sudah orang yang masuk ke dalam tingkatan ketiga, yaitu ainul yakin. Masuk kepada maqam muraqabah. Merasa selalu diintai oleh Allah. Bukan saja ianya berpaling daripada tempat yang penuh tipu daya, tapi dia takut juga ketika melangkah menuju akhirat. Takut-takut tak simpang, takut-takut kada sampai.
Takut-takut inya melakukan kesalahan sehingga tujuannya menuju tempat yang abadi selama-lamanya tadi tidak selamat. Ainul yakin. Ainul yakin ini bukan sekedar dengan pengetahuan lagi, tapi dia sudah dibukakan oleh Allah. Rasa di mana dia selalu diintai oleh Allah, selalu di CCTV oleh Allah. Kemana inya bagana, kemana inya bandak awak, di mana saja tempat inya berada, inya selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah ini mudah-mudahan kita sampai ke makom ini. Ya Allah. Naik pulang ke tingkatan yang keempat yang disebut dengan hakul yakin. Nah ini yang disebut dengan maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Kalau yang ketiga tadi maqam muraqabah, inya diawasi oleh Allah, merasa selalu diawasi Allah. Maqam yang keempat ini hakul yakin, inya selalu melihat apapun yaitu adalah Allah. Artinya inya kada ada lagi yang ia lihat kecuali wujudnya Allah. Musyahadah ini, insyaallah. Apapun warna-warni dunia, apapun warna-warni kehidupan yang ia lihat, ia kembalikan kepada Allah. Ya hanya sekedar menjalankan tugas kehambaannya. Umpama dirinya sudah keterikatan kepada dunia itu ada, dia melihat dengan hakul yakinnya, cahaya hakul yakinnya, maka dia akan terlepas daripada pandangan kepada dunia. Jangan pun terikat, ya kah? Memandang pun tidak lagi. Artinya memandang dunia, kada dunia lagi yang muncul yang menjadikan dunia. Nah, ini maqam yang tinggi. Ya Rabb. Sebagaimana pernah Nabi mengatakan kepada sahabat, fadalakum Abu Bakrin la bikathrati siyam wala salah walakin bikathrati syai'in waqara fi qalbih, kata Nabi. Fadalakum, keutamaan, ma fadalakum, apa-apa keutamaan yang diantara kalian, wahai sahabat-sahabatku, tidak bisa kalian menandingi keutamaan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi memuji sahabatnya yang bernama Abu Bakar, dia keutamaannya bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, tapi keutamaannya adalah hatinya yang penuh bercahaya, yang tidak melihat wujud ini alam kecuali inya melihat yang menjadikan itu alam. Inya kada melihat lagi yang namanya ini alam, yang inya lihat adalah yang menjadikan alam. Nah ini kualitas dalam kehidupannya lebih tinggi, lebih bernilai daripada orang yang di bawahnya.